الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, pertama-tama hendaknya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang sempurna, serta bersyukur kita kepadanya dengan rasa syukur yang sempurna juga, karena dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membimbing langkah kita untuk berjalan di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanamkan di dalam dada kita dengan tanaman keimanan, di mana dengan nikmat tersebut insyaallah ta'ala seseorang akan mendapatkan keberuntungan, yaitu keberuntungan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minh wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang telah ditanamkan di dalam dada-dada mereka itu keimanan. Wa ayyadahum biruhim minh, dan mereka itu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibimbing langkah mereka untuk berjalan di atas jalan ketaatan. Wa yudkhiluhum jannat, maka bagi mereka itu adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pula ridha kepada Allah Azza wa Jalla. Ulaika hizbullah, mereka itu adalah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah, hanya golongan Allah lah yang akan mendapatkan keberuntungan. Keberuntungan ya ikhwah, keberuntungan yang tidak dipahami kecuali bagi mereka orang-orang yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dada-dada mereka keimanan. Keberuntungan yang tidak dimengerti kecuali mereka orang-orang yang dibimbing langkah mereka untuk berjalan di atas ketaatan. Karena keberuntungan menurut sebagian manusia hanya sebatas keberuntungan dari pundi-pundi rupiah yang bisa mereka gapai dengan tangan-tangan mereka, atau sebatas lembaran-lembaran kertas yang bisa mereka hitung dengan jari jemari mereka.
Akan tetapi betapa banyak keberuntungan yang mereka luput untuk mendapatkannya karena mereka tidak mengerti ternyata itu adalah keberuntungan. Bahkan dengan keberadaan kita di tempat ini, dengan langkah kita menuju masjid Allah Azza wa Jal, langkah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, berarti bersama dengan itu pula kita sedang meraih keberuntungan yang besar. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man goda ilal masjidi aw roha, a'addallahu fil jannati nuzula kullama goda aw roha." Barang siapa yang melangkahkan kakinya, yang dia maksudkan dari langkah tersebut untuk menuju masjid, melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, a'addallahu fil jannati nuzula, maka Allah siapkan baginya yaitu tempat tinggal di dalam surga. Allah siapkan baginya yaitu istana di dalam surga. Istana yang demi Allah tidak mungkin bisa mereka membangunnya di dunia ini meskipun mereka bekerja siang dan malam. Istana yang tidak mungkin bisa mereka raih meskipun mereka menginfakkan seluruh umurnya untuk membangun istana tersebut. Maka selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang bersih serta sahabat-sahabat beliau yang mulia dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai datangnya hari kiamat. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, ketahuilah bisa saja dua orang insan mereka berselisih faham dalam hal angan dan cita-cita. Bisa jadi tatkala kita bercita-cita ingin menjadi seorang guru misalnya, namun ternyata saudara kita justru dia bercita-cita ingin menjadi pegawai yang lainnya, polisi misalnya dan yang lainnya. Bisa jadi tetangga kita dia berkeinginan untuk menjadi pejabat, namun lain halnya lagi dengan tetangga kita yang sebelah. Dia justru ingin menjadi seorang saudagar yang sukses. Akan tetapi ada satu hal, ada satu perkara yang tidak ada seorang pun berselisih tentangnya, kecuali mereka sepakat ingin meraihnya, yaitu kebahagiaan. Kebahagiaan. Sepakat. Apakah dia seorang mukmin atau kafir? Apakah dia seorang laki-laki atau perempuan? Apakah dia seorang yang taat atau fajir? Mereka sepakat ingin meraih kebahagiaan. Kebahagiaan itulah yang mereka ingin gapai, sehingga sebagian dari mereka mencarinya dengan melalui mengumpulkan harta benda. Kebahagiaan itulah yang ingin mereka raih, sehingga sebagian dari mereka mencarinya melalui jabatan dan yang seterusnya. Akan tetapi kebahagiaan bagi seorang mukmin, dia tidak peduli apakah kebahagiaan itu berada bersamanya di atas kekayaan atau justru kebahagiaan itu berada di dalam kefakiran dan kemiskinan. Dia tidak peduli. Yang dia rasakan adalah kebahagiaan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajiban li amril mu'min." Sungguh menakjubkan, mengherankan keadaan seorang mukmin. Inna amrahu kullaha lahu khair. Seluruh keadaannya selalu baik. Selalu baik. Bagaimana keadaan mereka? In asabbathu syarra syakara. Kiranya mereka mendapatkan kenikmatan, maka mereka merasa bahagia dengan nikmat tersebut. Kemudian mereka mengaplikasikan kebahagiaan itu, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bersyukur. Akan tetapi
kebahagiaan yang mereka rasakan tatkala mendapatkan nikmat tidak ada ubahnya dengan kebahagiaan yang mereka rasakan tatkala mereka ditimpa musibah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wa in asabathu darra sabara. Dan kiranya musibah menimpanya, maka dia mengaplikasikan kebahagiaannya dengan bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Fakana khairul lah, dan itu baik baginya. Jadi kebahagiaan seorang mukmin tidak diukur dengan banyaknya harta yang dia kumpulkan, atau tidak ditinjau dari tingkat jabatan yang dia miliki. Akan tetapi kebahagiaan seorang mukmin yang dengan keimanannya menjadi lapanglah dadanya, yang dengan keimanannya hatinya bisa beradaptasi dengan setiap keadaan, apakah itu nikmat ataukah musibah, tidak ada yang menghalangi hatinya kecuali dia berbahagia kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali dia bahagia. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis lain, laisal ghina an kasratil ard walakinal ghina ghina nafs. Kekayaan itu bukan dengan melimpah ruahnya harta benda, akan tetapi kekayaan yang sesungguhnya adalah kekayaan hati, kekayaan jiwa, dada yang lapang, yang senantiasa beradaptasi dengan setiap keadaan. Inilah dia kekayaan yang sesungguhnya. Dan kita lihat kehidupan di sekitar kita, semegah-megahnya istana, tempat mereka bernaung demi Allah, pasti di dalamnya ada tangisan. Pasti penghuninya merasakan kesedihan. Pasti mereka pernah merasakan kesedihan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kebahagiaan itu selamanya bukan untuk mereka. Dan sebaliknya, sereok-reoknya gubuk, tempat mereka berteduh, demi Allah pasti di dalamnya ada canda tawa. Dari bibir penghuninya pasti ada senyuman. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kesusahan dan kesengsaraan itu selamanya bukan ditujukan kepada mereka. Bahkan ketahuilah, kalaulah sekiranya senyuman yang keluar dari bibir sang fakir itu bisa dibeli, niscaya hartawan, niscaya para pejabat, mereka akan mengeluarkan harta benda mereka hanya sekedar untuk membeli senyuman yang keluar dari bibir sang fakir. Akan tetapi hal ini mereka tidak bisa melakukannya. Karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, sekiranya para raja mereka mengetahui letak kebahagiaan kami, sekiranya para raja itu mereka mengetahui di mana kebahagiaan kami, niscaya mereka akan merebut kebahagiaan itu dari diri-diri kami dengan menggunakan senjata-senjata mereka dan menggerakkan pasukan-pasukan mereka. Akan tetapi mereka tidak mengetahui di mana kebahagiaan itu berada. Karena sesungguhnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, sesungguhnya kebahagiaan bagi kami, dia bersemayam di dalam lubung-lubung hati kami. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita melihat gambaran kehidupan di luar sana. Sebagian manusia menyambung malamnya dengan siangnya, itu menghabiskan umurnya untuk mengejar dunia. Yang mereka maksudkan dari hal itu, yang mereka tujukan dari hal itu
adalah karena mereka memikirkan masa depan mereka. Mereka memikirkan masa depan anak keturunan mereka. Tapi menyayangkan, sungguh sayang keadaan mereka yang mereka pikirkan hanya sebatas masa depan mereka di dunia, sementara mereka meninggalkan masa depan mereka di akhirat. Nabi SAW bersabda, "Al-kaitsu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang cerdas, kata beliau, adalah orang yang mengekang hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hari esok, hari setelah kematian. Mereka memikirkan masa depan mereka kelak di hari akhirat. Untuk itu mereka beramal. Mereka beramal. Wal ajiz, sementara orang yang bodoh, man atsba'a nafsahu hawa, adalah orang yang senantiasa mengikuti, menuruti keinginan hawa nafsunya. Mereka meninggalkan amal. Wa tamanna 'ala Allahil amani, dan mereka berangan-angan kosong kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka bercita-cita tinggi, tapi mereka meninggalkan amal. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, terlebih bagi kami pribadi dan bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, karena kebenaran hanya disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari kami dan dari syaitan. Untuk itu kami meminta maaf dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirud da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.